Assalamualaikum para sahabat dan subscriber semua. Seperti biasa kali ini admin akan memberikan info-info menarik buat kalian para subscriber channel ini. Sebelum lanjut alangkah baiknya kalian like, komen, dan di-share. Bagi yang belum subscribe harap kalian subscribe dulu, karena Susbribe itu gratis. Kali ini admin akan membahas tentang pusaka-pusaka sakti yang dimiliki Ratu Pantai Selatan, yang konon memiliki kesaktian yang luar biasa. Berikut adalah nama-nama pusaka yang dimiliki Ratu Pantai Selatan. 1. Tombak Cakra Langit. Tombak ini memiliki motif, dan terdapat kinata emas murni dengan bentuknya yang melingkar. Pada bagian tengah badan tombaknya terdapat 4 buah tombak yang kecil yang melingkari kepalanya. Tombak ini diberikan kepada Kanjeng Suanan Kalijaga, untuk melawan kesaktian Prabu Siliwangi, atas perintah Prabu Panatagama Tajuddin Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, dalam penyebaran agama Islam, dan tombak ini sebagai cindera mata perkawinannya Dewi Nawang Wulan, dengan Sunan Kalijaga. Silsilah tombak Cakra Langit akhirnya turun-temurun diwariskan kepada Ahlul Khosois, di antaranya, Qutbul Abdal, Syekh Malaka Tajuddin, Makassar, Qutbul Mukoyat, Syekh Hashim bin Asy'ari, Aceh, yang diturunkan kepada muridnya Ahmad Suyuti bin Jamal, Kalimantan, Qutbul Autad Nin Zumhur Ulama, Ki Tolha Kalisapu, Mbah Hamid, Ki Panjul dan kini berada di tangan Min Ahlilah Qurbatul Wilayah Syariatul Khotam, namun sayang tidak boleh dipublikasikan. 2. Tombak Punjul Wilayah. Tombak ini diberikan kepada putrinya Andini, sebagai lambang dari tahta istananya yang di kemudian hari diberikan kepada suaminya Dampu Awuk, Gunung Sembung. Lalu diturunkan kepada putrandanya yang bernama Raden Saidi atau Pangeran Lungbenda Jaya Negara. Dari Raden Saidi, akhirnya berpindah tangan karena dicuri oleh segerombolan aliran hitam yang mengatasnamakan perguruan Kijang Kencana, yang dikepalai oleh murid sakti Pangeran Ambusana, Weleri Jawa Tengah. Baru setelah 20 tahun di tangannya, tombak Punjul akhirnya dimiliki seorang pertapa sakti Buyut Ajigung Ajiguna, setelah adu kesaktian. Kisah tombak ini turun-temurun dijaga oleh sebagian bangsa Hindu dan pada akhirnya raib di hutan Banyuwangi Jawa Timur, dan baru setelah seorang waliullah kamil, Mbah Hafidz, yang berasal dari Timur Tengah, menduduki wilayah tersebut, akhirnya tombak punjuk wilayah, tetap terjaga. Kini tombak Punjul, masih dijaga oleh muridnya yang bernama Ki Panjalu Pati Jawa Tengah. Bentuk tombak Punjul wilayah. Motif lurus, urat air hujan, Majapahit, warna hitam kebiruan, dengan 5 ujung mata tombak mengarah ke depan. Tombak ini sudah dirombak dari bentuk aslinya oleh Mbah Hafidz, sebagai suatu pengelabuan di masa yang akan datang agar tidak disalahgunakan. 3. Tombak Panatagama, Raja Ma'mun. Pemberian dari Sultanul Jin Ma'mun Indramayu. Motif 3 cabang tombak ke depan, urat besi aji meteor legam, hitam bersisik tanpa pamor, dihiasi 7 batu merah delima, 3 zamrud Kolombia dan 4 syapire Sri Lanka serta 11 batu biduri air. 4. Tombak Cemeti Rasul, tombak alam jagat raya. Tombak ini bermula dari pemberian Rasulullah, berupa cemeti panjang, besi panjang, yang diberikan kepada Nabiullah Khidir As, sewaktu di Bayat Makomul Adzom, di Alamus Sama tingkat 6, yang kemudian diberikan kepada Dewi Nawang Wulan, sewaktu di Bayat Syahadatiyah oleh ahli rijal bangsa Rububiyah Ahlul Barri. Lewat mandat Dewi Nawang Wulan, bahan tadi dibentuk oleh Abdi Dalem, Empu Jalagawi Desa, berupa tombak mata satu dengan urat bumi yang sangat indah. Baru di saat kota Cirebon diserang oleh pasukan Tamtama Lewunding, tombak ini diserahkan kepada Syekh Magelung Sakti, sebagai benteng pertahanan paling kuat kota pesisir. Lalu 7 tahun setelah itu, tombak tadi diserahkan kepada Andika Syekh Muhyi Pamijahan, atas ilafat Syekh Sanusi Goa Gunung Mujarab, yang menyatakan sudah waktunya berpindah tempat. Dari Syekh Sanusi, tombak Cemeti Rasul akhirnya dirubah bentuk menjadi sebatang keris Budo Madya kuno dengan urat alami jagat raya yang selalu menitikkan air di sela uratnya. Cara perubahan keris ini menurut pandangan Syekh Sanusi, sebagai lambang penyatuan antara Islam dan kejawen yang diajarkan bangsa Waliullah pada masa itu.
Sarung kerisnya dibuat dari kayu kauka, dengan dihiasi 21 batu merah delima, 41 zamrud Kolombia, 17 sapphire Birna, 70 berlian putih, dan 4 pink sapphire Sri Lanka. Pada tahun 1961, keris ini diberikan kepada Habib Muhammad bin Hudori, Magelang, atas khawatif yang diterimanya untuk mengambil secara langsung di dalam Goa Gunung Mujarrob, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan pada tahun 1998, sebelum beliau wafat, keris ini diberikan kepada Habib Syekh Arbaatul Amadu, atas mandat langsung dari Syekh Sanusi. Kelebihan dari wujud keris ini tidak bisa difoto dengan kamera digital maupun otomatis lainnya. Kini keris cemeti Rasul sedang dipinjam oleh Ahlullah Qutbul Mutlak Habib Ali bin Ja'far Alawi, Arab Saudi. 5. Tombak Karareksa, tombak derajat. Motif bergerigi dengan cabang berantai lebih dari 10. Warna putih gading dengan bentuk tumpul, memancarkan cahaya putih kehitaman. Tombak ini hasil Riyadho Dewi Nawangwulan sendiri, sewaktu masih menjadi murid Ki Ageng Surya Pangeran Kuncung Anggah Buana, Ki Buyut Rusmi. Bahan yang dimilik tombak ini berasal dari kembang pinang yang sudah membatu. 6. Tombak Karamulia, tombak Mangkumulyo. Tombak ini tidak diketahui pembuatnya, hanya saja setelah dipegang Dewi Nawangwulan, tombak ini dihadiahkan atas perkawinan putrinya yang bernama Nyimas Anting Retno Wulan, untuk suaminya Pangeran Jaladara, putra Kiai Ageng Bintaro Kejuden. Dari Pangeran Jaladara, diturunkan kepada putranya, Pangeran Seto Bulakamba, dan kemudian diwariskan pada gurunya Ki Alam Jagat Bumi, Banten, lalu turun-temurun diberikan kepada Syekh Asnawi Banten, Syekh Masduki Lasem, Syekh Samber Nyawa Purwodadi, Mbah Hafidz Banyuwangi, dan yang terakhir kepada Habib Hussein bin Umar bin Yahya Pekalongan. Asli dari bentuk tombak Karamulia, di setiap ujung sampai pangkal bawah berjeruji sangat tajam seperti mata kail pancing. Namun demi menjaga kelestarian dari keberadaan tombak fenomenal ini, akhirnya Habib Hussein merombaknya seperti yang Anda lihat saat ini. 7. Tombak Tulungagung, tombak Sabta Jati. Tombak ini diwariskan secara langsung dari tangan Dewi Nawangwulan, sebagai tanda terima kasihnya, atas keluhuran derajat Habib Hussein, yang mau menyelamatkan bumi Pekalongan, dari amukan tsunami hingga tidak sampai terjadi. Kisah ini terjadi pada tahun 1998, bulan Februari, tepatnya Selasa Kliwon. Kini tombak tersebut dirubah sedikit dari bentuk semula yang aslinya, seperti segitiga menjadi tombak lurus dengan pahatan panel bunga. Dan sebagai pengantar terakhir dari misteri, kisah ini sudah dapat restu dari beberapa orang terkait kecuali Habib Hussein bin Umar, karena beliau kini sudah almarhum. Semoga dengan pembedaran kisah 7 tombak fenomenal dari Kanjeng Ratu Kidul ini, menjadikan kita sadar diri dengan apa yang selama ini banyak kita dengar. Karena apapun benda bertuah kelas wahid, tidak bakal jatuh pada manusia yang masih memegang, katanya, dan aku sebagai pedoman hidup. Sehebat apapun pusaka ataupun benda bertuah sakti, tiada yang bisa menandingi Allah. Cukup sekian pembahasan dari admin. Admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.